Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 356. 6 jam kemudian, sosok-sosok itu berkedip dan bergerak secepat kilat menuju bagian depan jembatan panjang itu. Saat setiap dewa melangkah di tangga pertama yang berjarak 100 meter, tubuh mereka semua gemetar. Banyak dari mereka bahkan memilih untuk sepenuhnya menstabilkan posisi mereka untuk beradaptasi dengan tekanan spasial di atas, menyerah untuk maju lebih cepat dan kemudian perlahan-lahan bergerak maju. Tatapan Tang Xiu menjelajahi 900 orang ini dan akhirnya mendarat di punggung Dala. Meskipun dia tidak merasakan apa-apa, dari pengamatannya, dia dapat mengatakan bahwa tekanan spasial yang harus ditanggung oleh Dala pasti sangat besar mengingat betapa berhati-hatinya dia saat mengambil setiap langkah maju. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari ke-9 pun tiba dan orang pertama yang tidak sanggup menahan tekanan spasial di jembatan terpaksa terbang mundur, diikuti oleh beberapa orang lagi satu demi satu. Sekarang tersisa 650 orang. Mata Star Luminous berbinar dan dia bergumam setelah dia dipanggil kembali dari artefak Heavenly Abode. Star Peng segera menambahkan. Akan ada aliran orang yang dipaksa mundur saat ini. Namun, si tua aneh Black Zephyr itu tampaknya memiliki potensi yang sangat besar. Dia telah naik ke anak tangga ke 7.500 dan tampaknya belum mencapai batasnya. Mungkin dia bisa menantang hingga anak tangga ke 8.000. Dia memang bisa mencapai anak tangga ke 8.000 dan bahkan mungkin melewati anak tangga ke 9.000. Komentar Tang Xiu dengan tenang. Perhatikan langkahnya, setiap langkah yang diambilnya mungkin sangat lambat dan membutuhkan waktu, tetapi setiap langkahnya sangat stabil dan lancar. Tiba-tiba, Tang Xiu sedikit mengernyit saat melihat Dala batuk darah dan terbang ke belakang. Dia langsung tersenyum kecut. Dala tidak mampu mencapai tahap supremasi selama lebih dari 16.000 tahun, namun dia masih mampu mencapai anak tangga ke 6.320, sebuah pencapaian yang langka. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Xiu melangkah maju dan membantunya berdiri sambil bertanya. Kupikir aku bisa memperoleh takdir abadiku di sini, kata Dala sambil tersenyum pahit. Aku tidak menyangka akan gagal dalam ujian. Ujian yang ditinggalkan oleh pemabuk abadi tertinggi benar-benar terlalu abnormal. Jika itu tidak abnormal, bagaimana dia bisa memilih penerus dengan bakat yang bagus? Tang Xiu tersenyum tipis. Jika ada, orang yang terpilih pada akhirnya akan mampu lulus ujian ini mengingat tren saat ini. Ya, Dala mengangguk. Ada juga kemungkinan tidak ada yang bisa melewati jembatan panjang ini dan tiba di luar istana abadi mabuk. Tidak juga. Kalau si tua aneh Black Zephyr itu bisa mengeluarkan potensi penuhnya, dia mungkin bisa melewati jembatan panjang itu. Dala tampak sedikit terkejut lalu mengangguk pelan. Si tua aneh Black Zephyr, kecepatan kultivasinya memang sangat cepat. Usianya seharusnya sedikit lebih dari 5.000 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai tahap abadi emas sempurna. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, dia mungkin dapat maju ke tahap supremasi dalam waktu 10 milenium. Benar saja, Black Zephyr benar-benar mampu mencapai anak tangga ke 9.000 ketika kelompok keempat menghabiskan 12 hari dalam uji coba. Namun, langkah kakinya yang awalnya mantap dan mulus kini tampak terhuyung-huyung beberapa kali, seolah-olah ia bisa terlempar mundur kapan saja. Namun, pria itu adalah satu-satunya yang tersisa di jembatan. Dala tampak sedikit menyesal dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Hah, dia memang punya bakat yang hebat. Sayang sekali ujian jembatan ini benar-benar tidak biasa. Aku khawatir dia juga akan gagal dalam ujian. Kurasa tidak. Tang Xiu menatap tajam ke belakang Black Zephyr karena dia melihat sedikit kelainan di sudut belakang pria itu. Sesaat kemudian, Tang Xiu mengiriminya transmisi suara. Kau tidak akan bisa menyeberangi jembatan dengan kekuatanmu saat ini. Kau harus mencoba untuk melakukan terobosan. Jika kau bisa maju ke tahap tengah emas abadi sempurna, potensimu akan terstimulasi lebih jauh dan anak tangga berikutnya tidak akan menjadi kesulitan bagimu. Di tangga. Ekspresi Black Zephyr sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan mengiriminya transmisi suara saat ini. Dia perlahan membalikkan badannya dan matanya menyapu ribuan mata orang. Matanya yang tajam kemudian menemukan Tang Xiu, yang mengangguk padanya. Matanya kemudian berkedip sebelum dia membalikkan badannya dengan susah payah.
Saya telah sampai pada titik ini, jadi saya harus terus mencoba. Jika apa yang dikatakannya benar, maka aku akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mewarisi warisan itu. Black Zephyr menarik napas dalam-dalam dan segera mulai mengedarkan kekuatan abadinya sesuai dengan teknik kultivasinya. Dengan panik mencoba melakukan terobosan. Selama 2 hari penuh, dia tidak mencoba mengambil langkah maju. Tepat ketika banyak orang mulai tidak sabar, tubuh Black Zephyr tiba-tiba bergetar dan aura yang sangat besar tiba-tiba meledak darinya. Tiba-tiba, pria itu merasakan bahwa tekanan spasial yang menghancurkan berkurang. Saya berhasil? Black Zephyr sangat gembira dan mengeluarkan raungan kegembiraan. Kemudian, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Tang Xiu dan mengirimkan transmisi suara ke telinga Tang Xiu. Terima kasih. Tang Xiu hanya tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Sesaat kemudian, Black Zephyr terus bergerak maju. Gerakannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia mampu maju selangkah demi selangkah dengan mantap dan akhirnya mampu untuk tidak menambah waktu yang dibutuhkannya untuk mengambil setiap langkah. Ya Tuhan, dia benar-benar berhasil mencapai tahap tengah Dewa Emas sempurna di jembatan? Selain itu, dilihat dari kecepatannya, apakah tekanan spasial padanya setelah berhasil mencapai tahap tengah masih sama seperti sebelumnya? Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia bisa maju semudah itu karena kultivasinya baru saja meningkat? Benar-benar aneh. Usianya baru 5.000 tahun lebih sedikit, tetapi dia dengan mudah maju ke tahap tengah Dewa Emas sempurna. Kalau ingatanku benar, jumlah mereka yang mencapai tahap Dewa Emas sempurna sekitar usia 5.000 tahun sangat sedikit, kan? Kesulitan uji coba jembatan ini sepertinya tidak lagi terlalu sulit baginya. Sial, aku sangat iri padanya. Bab 1363, Siapa yang paling memukau? Mendengar celoteh para dewa di sekitarnya, Dala menoleh untuk melihat Tang Xiu dengan ekspresi agak aneh dan bertanya melalui transmisi suara. Apakah kamu baru saja memberikan semacam instruksi kepada Black Zephyr melalui transmisi suara? Ya, jawab Tang Xiu melalui transmisi suara. Namun, mampu menerobos di bawah tekanan berarti potensi Black Zephyr belum sepenuhnya terstimulasi. Kau benar-benar hebat, rekan abadi, kata Dala dengan sinis. Sepertinya Black Zephyr sekarang berutang budi padamu. Black Zephyr tidak termasuk dalam kekuatan apapun dan dia telah menjelajahi jalannya sendiri dalam kultivasinya sendiri, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kesulitan dan penempaan yang telah dia lalui sudah cukup, sehingga dia bisa begitu memukau. Sebagai orang seperti itu, menurutku dia pantas mendapatkan kesempatan seperti itu. Dala menatap tajam ke arah Tang Xiu dan bertanya. Dari mana asal rekan abadi? Orang tua ini juga berutang budi padamu, yang sangat besar. Aku ingin tahu kepada siapa aku harus memberikan budi ini di masa depan. Tang Xiu merenung sejenak lalu tiba-tiba tersenyum. Jika senior benar-benar ingin membalas budi, aku harap kau bisa membantu sekte suci burung vermilion setelah kau maju ke tahap supremasi. Dunia abadi sekarang jauh dari kata damai dan tindakan beberapa orang tidak sesuai dengan keinginanku. Jadi aku memberikan keuntungan ini kepada sekte suci burung vermilion. Dala menyipitkan matanya dan mengangguk perlahan setelah beberapa saat. Kemudian, dia mengirimkan suaranya lagi. Jangan khawatir tentang itu, rekan abadi. Pada hari ke-17 percobaan kelompok keempat, si tua aneh Black Zephyr akhirnya mampu mencapai anak tangga ke 9.999 dan tinggal selangkah lagi untuk menyeberangi jembatan. Dia pasti gagal naik. Saat ini, lebih dari 90% dari para abadi diam-diam berdoa dalam hati karena jika Black Zephyr sudah lulus ujian, akan ada satu lagi pesaing yang harusnya bisa lulus ujian nanti. Sayangnya, Black Zephyr mengecewakan orang-orang ini. Saat dia melangkah dengan mantap, tekanan spasial yang besar menghilang. Segera setelah itu, dia berbalik dan menatap tajam ke arah Tang Xiu lagi dan mengirimkan transmisi suara. Black Zephyr ini akan mengingat kebaikan ini. Aku bersumpah untuk menerima permintaan rekan abadi di masa depan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan bergegas menuju gerbang istana abadi mabuk yang ada di seberang alun-alun di depan. Dala tidak terburu-buru untuk pergi karena dia sekarang memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang Tang Xiu. Jadi dia ingin melihat seberapa tinggi tangga yang bisa dicapai Tang Xiu setelah dia melangkah di jembatan. Apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya Dala.
Tang Xiu merenung sejenak dan melirik keempat orang di sekitarnya sebelum akhirnya mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada mereka, "Uji coba gelombang keempat sudah selesai, jadi kita akan naik di gelombang kelima ini. Ingatlah bahwa kalian akan lebih mudah menerobos jika kalian dapat menahan tekanan besar ini." Dimengerti, kelompok Starters yang beranggotakan 4 orang mengangguk. Tang Xiu tidak memberitahu mereka bahwa ia dapat dengan mudah mengirim mereka berempat ke ujung jembatan lainnya dengan kemampuannya, sehingga dapat melewati ujian tersebut. Namun, ia tidak bermaksud melakukannya, karena ujian ini bukanlah hal yang buruk dan justru akan sangat bermanfaat bagi mereka. 6 jam kemudian, banyak sosok berkelebat dan bergerak secepat kilat menuju jembatan. Dalam sekejap, semua orang di sana mencapai anak tangga pertama. Tang Xiu sendiri tidak mencoba menerapkan pengetahuannya pada susunan spasial istana rahasia ini karena ia juga ingin mengetahui potensinya sendiri. Jadi ia memutuskan untuk mencoba percobaan ini. Jika ia akhirnya tidak mampu menahannya, barulah ia akan menggunakan metode ini untuk menyeberangi jembatan. Ia juga akan membantu keempat orang lainnya meskipun mereka hanya mampu mencapai anak tangga ke-8.000. Ikuti aku dengan seksama, Bibi Starters. Perintah Tang Xiu melalui transmisi suara saat dia mulai maju selangkah demi selangkah. Setengah hari kemudian, Tang Xiu berhenti dan menoleh ke belakang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah kusam dan aneh. Dia menemukan bahwa dia tidak hanya berada di depan sejak awal, tetapi dia bahkan meninggalkan orang itu di tempat kedua beberapa ratus anak tangga di bawah. Sangat mudah? Tang Xiu mengerutkan kening dan tampak bingung. Setelah ragu-ragu, barulah ia memutuskan untuk naik ke anak tangga ke-6.000 dan menunggu di sana. Setelah 1,5 hari, Tang telah menaiki anak tangga ke-6.000. Dia tidak menyangka bahwa ribuan dewa, baik yang telah mengikuti ujian maupun yang tidak, terkejut dengan penampilannya yang mengerikan. Apakah dia masih manusia? Dia hanya butuh waktu 1,5 hari, tetapi dia mampu mencapai anak tangga ke-6.000? Mengapa aku merasa jembatan ini seperti taman belakangnya sendiri? Dari mana orang ini berasal? Kecepatannya terlalu cepat. Apakah dia tidak takut maju terlalu cepat dan menghabiskan seluruh energinya lalu tertinggal di belakang? Berapa tingkat kultivasinya? Mengapa tekanan spasial tampaknya tidak berpengaruh padanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengerikan sekali, orang ini benar-benar menentang surga. Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari mana dia berasal? Sungguh seorang jenius yang tak tertandingi. Dala benar-benar terkejut sekarang, termasuk lelaki kekar di sebelahnya yang sedang menatapnya dengan rahang menganga. Ia tidak menyangka bahwa bocah nakal yang berbicara dengan tuannya sebelumnya ternyata seseram ini. Setelah beberapa lama, melihat Tang Xiu tidak melanjutkan langkahnya, dia menelan ludah dan mendesah. "Guru, Kaisar Langit Agung Tang itu benar-benar hebat. Di usianya yang masih muda, tetapi memiliki begitu banyak potensi. Jika dia tidak mati sebelum waktunya di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi yang tertinggi nanti." Aku tidak tahu apakah dia bisa menjadi seorang Supreme, tetapi menerobos ke emas abadi sempurna stage jelas bukan masalah baginya. Pemuda ini sangat misterius dan sangat menarik. Meskipun lelaki tua ini hanya meninggalkan sekte untuk waktu yang singkat, aku belum pernah bertemu dengan pemuda yang tidak dapat kupahami. Pria kekar itu menatap kosong. Dia tidak menyangka bahwa gurunya akan memberikan penilaian setinggi itu kepada Kaisar Langit Tang Agung ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, "Apakah Anda ingin saya menyelidiki identitasnya setelah meninggalkan istana rahasia, Guru?" "Tidak," Dala menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan memancing amarahnya, aku berutang budi pada pemuda ini." "Maaf," pria kekar itu bingung. Dala tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia menantikan penampilan Tang Xiu, berharap dia akan menyeberangi jembatan. Dia bahkan mengantisipasi Tang Xiu akan menerima warisan pemabuk abadi tertinggi, karena dia mungkin juga mendapatkan beberapa keuntungan mengingat hubungannya dengannya, di jembatan. Mata pedang pahlawan bersinar dingin saat dia menatap Tang Xiu di anak tangga ke-6.000. Awalnya, dia sangat yakin bahwa dia bisa menjadi jenius yang paling luar biasa dan mempesona di angkatan kelima. Namun, siapa yang mengira bahwa seorang pemuda misterius akan tiba-tiba muncul dan menarik semua kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya?
Menjadi yang kedua adalah sesuatu yang sangat tidak ingin dimiliki oleh Yang Mulia Pedang Pahlawan. Namun, ketika dia menyadari bahwa Pang itu menghentikan langkahnya di anak tangga ke-6000 dan tidak maju untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan melepaskannya dan merasa bahwa dia pasti akan menyusulnya. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui orang itu. Jenius yang paling cemerlang dan tak tertandingi pastilah aku. Karena terkenal sebagai jenius paling berbakat dalam 10.000 tahun sekte pedang segudang, aku benar-benar harus menyelesaikan ujian jembatan terlebih dahulu. Aku harus berhasil melewati ujian ini dan mencapai istana abadi mabuk. Selanjutnya, aku juga akan mendapatkan warisan dari Dewa Abadi Mabuk tertinggi, dan semua harta dari seluruh istana rahasia ini akan menjadi milikku, pada hari ke-6. Pedang pahlawan mulia akhirnya mencapai anak tangga ke-6000. Dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan segera berbicara dengan bangga. Silakan ikuti jejakku jika kamu masih punya kekuatan. Aku akan membuatmu menyadari bahwa akulah yang paling memukau di antara peserta uji coba jembatan angkatan kelima. Setelah berkata demikian, dia tidak memberi Tang Su kesempatan untuk menjawab dan melangkahkan kaki di anak tangga ke-6001. Tang Xiu hanya menatap punggungnya sambil mencibir. Segera setelah itu, dia melihat ke bawah dan melihat Star Luminous dan Star Peng mendekati sekitar 200 anak tangga dari anak tangga ke-6000. Sablevian Scorpio berada sekitar 300 anak tangga jauhnya, sedangkan Star Tears baru saja mencapai anak tangga ke-5000 dan mungkin butuh waktu yang cukup lama sebelum dia mencapai anak tangga ke-6000. Tiba-tiba, Tang Xiu melihat Star Tears menegakkan tubuhnya dan tersenyum, mempercepat langkahnya menaiki tangga. Dia hanya butuh setengah hari untuk mencapai anak tangga ke-6000 dan saat ini, Star Luminous dan Star Peng masih beberapa langkah lagi dari anak tangga ke-6000. Aku baru saja menemukan sesuatu yang menarik, kata Star Tears sambil tersenyum setelah datang ke sisi Tang Xiu. Hal menarik apa? Tanya Tang Xiu penasaran. Jika kesimpulanku benar, semua dewa yang berhasil menerobos istana rahasia setelah menahan tekanan spasial di sini adalah mereka yang telah melalui penempaan jalur kultivasi mereka di dunia luar. Sablevian Scorpio menyembunyikan miliknya. Sedangkan aku berhasil menerobos setelah menahan tekanan luar biasa di sini. Kau berhasil? Tanya Tang Xiu dengan heran. Ya, aku baru saja berhasil. Star Tears mengangguk pelan sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Star Luminous dan Star Peng mencapai anak tangga ke-6000 pada saat yang sama. Namun, ketika mereka mengira bahwa mereka lebih baik daripada bawahan Tang Xiu, keduanya merasakan dengan jelas bahwa ada sosok di samping mereka yang juga melangkah di anak tangga ke-6000. Ya, aku hanya memulainya sedikit lebih lambat, kata Sablevian Scorpio perlahan sambil tersenyum. Star Luminous terkejut. Bukankah kamu sangat lambat sebelumnya? Kamu cukup jauh dari kami? Sablevian Scorpio melirik Star Tears dan tersenyum tipis. Ya, itu artinya potensiku tidak lebih buruk darimu. Baiklah, semuanya, jangan mengobrol. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, kita semua telah mencapai anak tangga ke-6000, jadi kita akan melesat ke anak tangga ke-8000. Jika kalian semua dapat mencapai anak tangga ke-8000, maka aku jamin kalian akan lulus ujian ini. Namun jika kalian tidak dapat, maka jangan pikirkan tentang warisan pemabuk abadi tertinggi. Meski tahu dan merasakan betapa sulit dan beratnya hal itu, tatapan mata Star Peng tampak sangat tegas. Kita telah menghadapi kesulitan selama ini, jadi kita harus melewati ujian ini, kata Star Luminous dengan suara yang dalam. Hanya dengan menjadi lebih kuat dan memperoleh warisan pemabuk abadi tertinggi, kita dapat menyelesaikan krisis di rumah. Keluargamu sedang dalam krisis? Tang Xiu bertanya dengan ringan. Apakah kamu ingin aku membantumu lagi? Tidak perlu. Tapi terima kasih, jawab Star Peng dan Star Luminous bersamaan. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Tang Xiu adalah orang di pihak mereka, mereka masih belum 100% yakin, jadi mereka langsung menolak. Bab 1364 mencapai puncak. Tang Xiu memimpin jalan dan maju lagi. Kecepatannya tidak melambat dan bahkan lebih cepat. Meskipun dia bisa merasakan tekanan padanya menjadi sedikit lebih besar, itu tidak terlalu tak tertahankan baginya. Dia kemudian dengan cepat mengejar pedang pahlawan yang mulia di tangga ke-7000. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang pahlawan mulia menyadari bahwa Tang Xiu mengejarnya dan terkejut.
Karena keterkejutannya, pijakannya terhuyung-huyung dan dia hampir dipaksa mundur oleh kekuatan penindas yang sangat besar pada langkah berikutnya. Senyum mengembang di bibir Tang Xiu dan dia berkata dengan enteng. Manusia tidak boleh terlalu sombong karena bisa-bisa mukanya ditampar setelah membanggakan diri. Kau tahu, ingin menjadi pemimpin dan orang paling cemerlang di angkatan kelima hanya akan menjadi mimpi. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu melangkah maju dan mengambil alih pedang pahlawan mulia. Dia langsung menuju anak tangga ke 7201. Yang membuat pedang pahlawan mulia kesal, dia menjaga jarak lebih jauh dari pria itu dan hanya butuh waktu lebih dari sehari untuk menaiki anak tangga ke 8000. Di sana, dia berbalik dan melihat ke bawah. Tang Xiu melihat pedang pahlawan mulia menghadapi kesulitan untuk maju. Melihat matanya yang marah, dia mengacungkan jari tengah kepada pria itu dan tertawa menghina. Hahaha, kerikil ingin bersaing dengan mutiara? Kau benar-benar keterlaluan, Puah. Mendengar ejekan Tang Xiu, pendekar pedang pahlawan menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya gemetar hebat karena kesal, berlutut dengan satu kaki, dan kemudian nyaris tak mampu menstabilkan tubuhnya di ujung jembatan. Ribuan dewa benar-benar terkejut dengan penampilan Tang Xiu. Setelah penyelidikan terus-menerus di antara mereka akhirnya mengetahui nama Tang Xiu, Kaisar Langit Agung Tang. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang tahu dari mana Kaisar Langit Agung Tang ini berasal, dan dari sekte atau kekuatan mana dia berasal. Apakah Kaisar Langit Tang Agung ini muncul dari sebuah batu atau semacamnya? Hanya bakat dan kultivasinya saja sudah cukup baginya untuk mendapatkan ketenaran di dunia abadi, bukan? Tapi mengapa tidak ada yang pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Apakah Kaisar Langit Tang Agung ini nama aslinya? Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Mungkinkah dia seorang jenius tak tertandingi yang diam-diam dipersiapkan oleh sekte super dan sekarang dia baru saja mulai berpetualang di dunia abadi? Dia benar-benar menentang tatanan alam. Kalau saja dia tidak tinggal terlalu lama di anak tangga ke 6000, dia pasti sudah melewati jembatan dan mencapai istana abadi mabuk, kan? Dia masih sangat muda, aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar muda. Namun, pemuda seperti itu memiliki potensi yang sangat besar, sungguh tak terbayangkan. Mungkinkah dia orang yang akan mendapatkan warisan pemabuk abadi tertinggi? Mengerikan sekali. Dia cepat, jauh lebih cepat daripada peserta uji coba lainnya. Sepertinya tekanan spasial di jembatan tidak berpengaruh apapun padanya. Ada banyak orang berbakat di kelompok kelima ini. Selain Kaisar Langit Tang Agung itu, ada lebih dari 20 orang yang tersisa di jembatan. Itu luar biasa. Selain itu, jenius tak tertandingi dari sekte pedang segudang, yang mulia pedang pahlawan tampaknya berada di ambang kematian. Dalam menatap Tang Xiu dengan ekspresi rumit. Mengingat penglihatannya yang tajam, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat bahwa Tang Xiu telah maju dengan mudah? Dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya bahkan di bawah tekanan spasial yang begitu besar. Sekte pil dalam dan istana tanpa batas pasti akan sial jika anak ini tumbuh besar. Dia, pasti ada hubungannya dengan sekte suci burung vermilion, pikir Dala dalam hati. Di sebelahnya, lelaki kekar yang terkejut dan ternganga itu bergumam. Tuan, Kaisar Langit Tang Agung ini sungguh menakjubkan. Selain si tua aneh Black Zephyr, tampaknya tidak ada orang lain yang lebih baik darinya. Aku punya firasat bahwa dia pasti bisa melewati ujian jembatan dan tiba di luar istana abadi mabuk. Dia pasti akan lulus, Dala mengangguk pelan dan berkata. Namun, keempat orang di sekitarnya sama kuatnya. Mereka semua telah memanjat lebih dari 6.800 anak tangga dan tampaknya mereka mampu bertahan lama. Apakah Anda tahu sesuatu tentang asal-usul Kaisar Langit Tang Agung ini, Tuan? Tanya pria kekar itu. Mengapa kita tidak pernah mendengar namanya sampai sekarang mengingat bakatnya? Selain itu, keempat orang di sekitarnya, mereka jelas mengubah penampilan dan aura mereka. Mengapa mereka takut menunjukkan wajah asli mereka kepada semua orang? Kemungkinan besar mereka punya musuh yang kuat, jawab Dala. Kalau begitu, kemungkinan besar musuh mereka akan sangat sial, kata lelaki kekar itu. Jika salah satu dari kelima orang ini tumbuh dan berhasil mencapai tahap supremasi, kekuatan mereka akan sangat dahsyat. Di tangga. Mata Starpeng dipenuhi kegilaan.
Ia telah mencapai batasnya dalam menahan tekanan besar. Namun, ia terus bertahan. Demi warisan itu, demi sekte untuk menyelesaikan krisis yang akan datang. Puah. Tepat saat dia menaiki anak tangga ke 7864, dia akhirnya tidak dapat menahan tekanan besar lagi dan terpaksa terlempar kembali lalu jatuh dengan keras di jembatan. Saya menolak untuk menyerah. Mata Starpeng memerah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan meninju tanah dengan keras. Star Luminous, yang berada 3 langkah di belakangnya, melihat Starpeng dipaksa mundur. Matanya juga dipenuhi kegilaan. Mereka adalah satu-satunya orang dari sekte mereka yang datang ke pegunungan tanpa batas dan memasuki istana rahasia ini. Jika Starpeng gagal, maka dialah satu-satunya yang tersisa. Tekanan yang dia rasakan di dalam lebih besar daripada tekanan spasial yang dia rasakan dari luar. Aku harus bertahan. Aku harus bersikeras. Aku harus terus mendaki bahkan jika aku harus mati. Star Luminous menggertakkan giginya dan dengan panik mengalirkan kekuatan abadi di tubuhnya. Dia telah memutuskan untuk tidak pernah dipaksa mundur oleh tekanan itu bahkan jika dia harus mati dalam ujian ini. Dia maju selangkah demi selangkah dengan tubuh gemetar dan mata penuh kegilaan, setiap serat ototnya retak hebat. Kegigihan dan tekad untuk terus maju menjadi satu-satunya keyakinannya. Berdengung. Aura yang bergejolak tiba-tiba meledak dari Star Luminous. Dalam sekejap, dia, yang hampir mencapai batasnya di bawah tekanan, tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya sekarang menjadi lebih ringan. Terobosan tiba-tiba. Bahkan dalam mimpinya, Star Luminous tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menerobos ke tahap keabadian emas sempurna saat ini. Perlu dicatat bahwa ia telah maju ke tahap akhir keabadian emas hanya 700 tahun yang lalu. Ia segera menyadari sebuah wawasan. Tahu surgawi memberi penghargaan kepada mereka yang tekun dan mereka yang gigih tanpa henti. Ia merasa ingin menangis saat itu. Sejak guru besarnya, Kaisar Agung Kultivasi Bintang, gagal dalam kesengsaraannya dan menghilang, sekte suci burung vermilion harus melalui kesengsaraan dan kesulitan yang pahit karena diserang oleh beberapa faksi. Bahaya dan bahaya yang akan datang berada tepat di depan pintu mereka dan banyak orang mereka terus-menerus terbunuh. Sumber daya sekte tersebut secara bertahap terkuras dan ia telah bertahan dan mendukung sekte tersebut melalui kesulitan-kesulitan ini. Banyak orang di sekte itu menyerah, membenci ketidakmampuan mereka, dan bahkan putus asa. Namun, dia tidak melakukannya. Dia menyandang gelar jenius tak tertandingi dari sekte suci burung vermilion, jadi dia terus berkultivasi habis-habisan, mengerahkan semua yang dimilikinya dalam pertempuran, dan menjelajahi batas hidup dan mati berkali-kali sambil terus mengumpulkan pengalaman. Yang ia andalkan hanyalah kegigihannya, sehingga ia tetap bertahan hingga saat ini. Jalannya masih panjang dan hanya dengan ketekunan seseorang dapat maju. Star Luminous menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menekan kegembiraannya. Tatapan dan tekadnya menjadi sangat kuat. Dia merasa segalanya jauh lebih mudah saat dia mencoba melangkah maju. Tak lama kemudian, Star Luminous tiba di anak tangga ke-8000. Ketika dia melihat Tang Xiu, dia bisa melihat ekspresi lega dan bersyukur di wajahnya. Mengapa dia tampak lega dan bersyukur? Ekspresi Star Luminous berubah dan berkata dengan hormat. Senior Gretang, apakah Anda melihat saya menerobos? Tentu saja, Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Kau tidak akan bisa mencapai anak tangga ke-8000 dengan mudah tanpa menembus ke tahap abadi emas sempurna. Sekte suci burung vermilion benar-benar diberkati karena memiliki kejeniusan yang tak tertandingi dalam dirimu. Ekspresi Star Luminous berubah tajam dan dia menatap Tang Xiu dengan waspada dalam sekejap. Kau tidak perlu waspada terhadapku, kata Tang Xiu melalui transmisi suara. Yang perlu kau ketahui adalah aku tidak memusuhimu. Kalau tidak, kau dan Starpeng pasti sudah mati bahkan sebelum memasuki istana rahasia. Star Luminous membeku sejenak dan tiba-tiba sadar. Dengan wajah malu, dia berkata dengan canggung. Maafkan saya, Senior Gretang. Tang Xiu melambaikan tangannya dengan santai dan berkata. Aku sangat dekat dengan sekte suci burung vermilion milikmu. Aku tidak menyangka kau bisa sampai pada titik ini. Baiklah. Kita berhenti bicara di sini. Lanjutkan saja, jika pikiranmu cukup kuat, aku yakin kau tidak akan terganggu oleh cobaan ini.
Dimengerti? Star Luminous menurut dengan singkat dan melangkah ke anak tangga ke 8001. Tak lama kemudian, Star Tears dan Sablevian Scorpio juga mencapai anak tangga ke 8000, melampaui Heroic Sword Venerable. Namun, jarak mereka dari pria itu hanya 3 anak tangga. Ayo terus maju. Jangan sampai kita terjebak oleh orang bodoh, jangan sampai kita mendengar omong kosong bodoh darinya lagi, kata Tang Xiu sambil melirik ke arah Yang Mulia Pedang Pahlawan dengan jijik. Bajingan, pedang pahlawan mulia meraung marah. Tang Xiu mengabaikannya begitu saja, tetapi Star Tears tidak dapat menahan niat membunuhnya terhadap pria itu. Namun, dia menyadari bahwa belum saatnya untuk membunuh Yang Mulia Pedang Pahlawan, jadi dia menahan niat membunuhnya dan mengikuti Tang Xiu menaiki tangga. Pada hari ke-16, Tang Xiu, Star Tears, Star Luminous, dan Sablevian Scorpio telah melewati ujian jembatan. Ketika mereka berempat tiba di luar Istana Abadi Mabuk, si tua aneh Black Zephyr menyambut mereka dengan cepat. Meskipun dia sedikit terkejut melihat Tang Xiu, dia dengan hormat menyapanya. Terima kasih, rekan abadi. Tidak, kau tidak perlu berterima kasih padaku karena itu adalah keberuntungan dan kesempatanmu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Bolehkah aku bertanya apakah rekan abadi punya permintaan kepadaku? Tanya Black Zephyr. Ya, baru-baru ini aku bertemu dengan seorang pemuda yang sangat berbakat, Star Luminous, seorang jenius tak tertandingi dari sekte suci burung Vermilion. Jawab Tang Xiu melalui transmisi suara. Kebetulan, dia mengalami hal yang sama sepertimu dan berhasil menembus tahap abadi emas sempurna di bawah tekanan di jembatan. Aku yakin kau juga menyadari kesulitan yang dihadapi sekte suci burung Vermilion. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, tolong bantu sekte itu untukku di masa depan. Dipahami? Black Zephyr mengamati Star Luminous dengan saksama selama beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Kemudian, dia berkata, ngomong-ngomong, 9 dewa yang berhasil tiba di sini diharuskan untuk mengaktifkan susunan 9 bintang. Sekarang ada 5 dari kita, jadi kita perlu menunggu 4 orang lagi. Bab 1365, Kehidupan yang Tidak Berharga. Pada hari ke-18, Heroic Sword Venerable akhirnya lulus ujian jembatan. Dari 900 dewa dari kelompok kelima, total 5 orang lulus ujian jembatan dan mengejutkan ribuan dewa di bawahnya. Setelah itu, kelompok ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 menyusul. Akhirnya, setelah ujian angkatan ke-9 dewa berakhir, 3 orang terakhir berhasil menyeberangi jembatan, sehingga jumlah orang di luar Istana Dewa Mabuk mencapai 9 orang. 9 orang itu adalah, orang tua aneh Black Zephyr, Yang Mulia Pedang Pahlawan, Tang Xiu, Star Tears, Sablevian Scorpio, Star Luminous, Yang Mulia Black Hawk, Yang Mulia Awan Merah Muda Aureate, dan Iron Scarlet. Semuanya, sekarang kita sudah punya cukup banyak orang, jadi kita bisa mengaktifkan susunan 9 bintang. Kita semua hanya bisa mengandalkan kesempatan kita sendiri setelah memasuki Istana Abadi Mabuk. Siapa yang akhirnya akan menjadi pewaris tertinggi Abadi Mabuk? Mari kita berjuang dan memperjuangkannya. Yang Mulia Black Hawk, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di tahap akhir Abadi Emas Sempurna, berkata perlahan, Sisanya mengangguk dan berdiri di atas 9 simpul arai 9 bintang. Saat 9 orang menyuntikkan kekuatan abadi mereka, arai 9 bintang segera diaktifkan dan gerbang Istana Abadi Mabuk yang tingginya ratusan meter perlahan terbuka. Ayo masuk. 9 orang itu bergegas masuk berturut-turut dan dengan cepat muncul di bagian dalam Istana Abadi Mabuk. Hampir semuanya memiliki mata merah karena keserakahan setelah melihat sejumlah besar harta karun dan berbagai sumber daya kultivasi di dalamnya. Bunuh. Tang Xiu, Star Tears, Sablevian Scorpio, dan Star Luminous bergerak menyerang Heroic Sword Venerable secara bersamaan seolah-olah mereka sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Khususnya, karena pengaruh kemampuan Rainbow Phantasmagoria yang baru saja dilancarkan Tang Xiu, Heroic Sword Venerable langsung dalam keadaan bingung dan menjadi sasaran empuk pemboman dari Sablevian Scorpio, Star Tears, dan Star Luminous. Tebas. Meskipun selalu waspada terhadap Tang Xiu, Yang Mulia Pedang Pahlawan tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi incaran 4 orang kuat sekaligus. Ia terlempar ke kejauhan saat pedang suci akhirnya membelah tubuhnya menjadi 2 bagian. Raut wajah si tua aneh Black Zephyr, Yang Mulia Black Hawk, Yang Mulia Aureate Rosy Cloud,
dan Iron Scarlet berubah drastis. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa kelompok Tang Xiu yang beranggotakan 4 orang itu benar-benar akan membunuh si jenius tak tertandingi dari sekte Myriad Swords, yang menyebabkan keempat orang itu berkedip ke 4 arah. Selain Black Zephyr yang mengira Tang Xiu tidak akan menyerangnya, 3 orang lainnya sangat waspada terhadap kelompok beranggotakan 4 orang itu. Kau harus bergabung dengan kami untuk membunuh yang lain, Black Zephyr. Hanya setelah kita membunuh mereka, kita akan memiliki lebih sedikit pesaing dalam rebut takdir abadi ini. Tang Xiu segera mengirimkan transmisi suara ke Black Zephyr. Apapun yang terjadi, Black Hawk, Aureate Rosy Cloud, dan Iron Scarlet harus mati di sini. Black Zephyr menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan transmisi suara. Aureate Rosy Cloud adalah murid pertama Auric Light Island, dan aku memiliki persahabatan yang erat dengan gurunya. Bisakah kau mengampuni dia? Tang Xiu merenung sejenak dan mengangguk pelan. Tidak masalah bagiku, tapi dia harus menuruti permintaanku nanti. Apa yang kau ingin dia lakukan? Tanya Black Zephyr. Dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang kita yang bekerja sama untuk membunuh musuh, terutama masalah membunuh yang mulia pedang pahlawan. Tang Xiu berkata, aku ingin dia mengambil sumpah abadi untuk yang satu ini. Aku akan berbicara dengannya, kata Black Zephyr. Setelah komunikasi singkat, kelompok Tang Xiu yang beranggotakan 5 orang mengejar Black Hawk dan Iron Scarlet. Meskipun Black Hawk adalah dewa emas sempurna yang kuat, ia harus menghadapi pengepungan dari 5 musuh yang kuat. Di bawah pengaruh kemampuan supernatural alam fantasi pelangi, ia akhirnya terbunuh tanpa ampun. Sedangkan Iron Scarlet mudah dibunuh karena pria itu hanya berada di tahap dewa emas. Aku akan menyerah untuk memperebutkan warisan pemabuk abadi tertinggi. Meskipun sangat tidak rela dan marah, Aureate Rosy Cloud akhirnya hanya bisa memilih untuk berkompromi agar bisa bertahan hidup. Dia menatap kelima pria itu dengan waspada dan berbicara tanpa daya. Si tua aneh Black Zephyr mengatakan kepadaku bahwa dia memiliki persahabatan yang erat dengan gurumu, jadi kami tidak dapat membunuhmu, kata Tang Xiu. Tetapi kamu harus mengambil sumpah abadi untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang apa yang telah terjadi di Istana Abadi Mabuk. Aureate Rosy Cloud menatap Black Zephyr dengan ekspresi aneh lalu segera mengambil sumpah. Baiklah, kau sekarang menjadi teman kami karena kau telah bersumpah, kata Tang Xiu puas. Mengenai warisan pemabuk abadi tertinggi dan apakah kau bisa mendapatkannya, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kami tidak akan campur tangan sama sekali. Hah? Aureate Rosy Cloud berkata dengan tidak percaya. Maksudmu? Aku masih bisa bersaing untuk mendapatkan warisan pemabuk abadi tertinggi? Kau? Benar sekali, kamu bisa. Tang Xiu mengangguk. Selama kamu bisa melewati ujian berikutnya, kami akan tetap memberi selamat padamu bahkan jika kamu menjadi pemenang utama. Keengganan dan kemarahan di hati Aureate Rosy Cloud langsung lenyap dan dia menatap Tang Xiu dengan wajah penuh rasa terima kasih. Jika aku akhirnya mendapatkan warisan pemabuk abadi tertinggi dan menguasai istana rahasia ini, aku berjanji akan mengambil setengah dari kekayaan di sini untukmu. Hahaha, kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Tang Xiu tertawa. Tak lama kemudian, Black Zephyr dan Aureate Rosy Cloud pergi dengan tergesa-gesa. Istana Abadi Mabuk ini sangat besar dan semua orang tidak tahu di mana warisan itu ditempatkan, jadi mereka memilih untuk berpisah dan mencarinya sendiri. Star Luminous menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Tang Xiu. Senior Grey Tang, mereka sudah pergi. Aku juga akan mencari takdir abadiku sendiri. Jika akhirnya aku bisa mendapatkan warisan pemabuk abadi tertinggi, aku juga akan mengambil setengah dari kekayaan di sini untukmu sebagai tanda terima kasihku. Ingat kata-kataku, kau akan memiliki kesempatan lain selama kau masih hidup. Tang Xiu tersenyum dan melambaikan tangan. Jangan kehilangan nyawamu di sini bahkan jika kau tidak mendapatkan warisan pada akhirnya. Sekte suci burung vermilion di masa depan membutuhkanmu. Dimengerti? Junior ini akan mengingat nasihatmu. Star Luminous memberi hormat dengan hormat lalu segera pergi. Star Tears menatap Star Luminous saat dia pergi dan mendesah. Dia anak yang baik. Jika dia tidak mati sebelum waktunya di masa depan, Sekte suci burung vermilion berharap untuk memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya suatu hari nanti. Jalan menuju keabadian masih sangat jauh dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi kita semua, kata Tang Xiu.
Saya sangat menantikan hari ketika dia bisa menjadi seorang mahatinggi. Star Tears mengangguk tanpa suara dan bertanya. Jadi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tang Xiu tersenyum tipis menanggapi dan berkata. Sablevian Scorpio, kau mungkin bawahanku, tetapi aku membawamu ke sini, agar kau dapat menemukan takdir abadimu sendiri. Aku akan segera mengembalikan soul plate-mu jika kau bisa mendapatkan warisan pemabuk abadi tertinggi. Aku menantikan hari ketika kau bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tahap supremasi di masa depan. Sablevian Scorpio membeku sesaat, lalu rasa terima kasih yang mendalam terlihat di matanya. Dia telah mengikuti Tang Xiu ke istana rahasia dan, sebelum ini, dia berpikir bahwa dia hanya akan memperoleh sedikit kekayaan di sini untuk mendukung kultivasinya nanti. Meskipun dia telah membayangkan berkali-kali bahwa kesempatan seperti itu akan terjadi padanya, dia berpikir bahwa Tang Xiu tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Namun, sekarang dia menyadari bahwa dia salah besar. Tuannya tidak hanya menghormati dirinya sendiri, tetapi dia juga tidak memperlakukannya sebagai bawahan atau budak, tetapi sebagai seseorang yang dekat dengannya. Dia memang pantas menjadi orang yang kupercayai kesetiaannya. Dia menyelamatkan hidupku dari arena narapidana. Dia bahkan akan mengembalikan soul plate-ku jika aku memperoleh warisan pemabuk abadi tertinggi. Aku bersumpah akan mengabdi dan bekerja untuknya selama 5.000 tahun. Ini adalah apa yang bisa kulakukan untuk membalasnya. Sablevian Scorpio berpikir dalam hati sebelum memilih arah dan pergi. Saat ini, hanya Tang Xiu dan Star Tears yang tersisa. Tang Xiu kemudian tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Bibi Star Tears, akan sangat sulit bagimu untuk maju ke tahap supremasi mengingat bakatmu saat ini. Namun, kamu masih memiliki aku, jadi akan mudah bagimu untuk mendapatkan warisan pemabuk abadi tertinggi. Ayo pergi ke pemabuk abadi Spring. Hah? Star Tears bingung dan bertanya. Apa maksudmu? Ikuti saja aku dan kau akan mengetahuinya nanti, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Setengah hari kemudian, Tang Xiu membawa Star Tears ke area pusat pemabuk abadi Palace tempat pemabuk abadi Spring berada. Sepanjang jalan, semua batasan dan jebakan tampaknya tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berdua. Bibi Star Tears, aku telah memecahkan batasan di sekitar pemabuk abadi Spring. Terimalah warisan itu, apakah kau dapat menguasai seluruh istana rahasia di bawah kendalimu, itu tergantung pada keberuntunganmu. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu menyulap ribuan lautan secara berurutan. Saat perisai energi transparan terangkat, celah selebar 0,5 meter dan tinggi 2 meter terbuka dan Star Tears langsung masuk melaluinya. Ini adalah mata air abadi mabuk di mana seseorang bisa mendapatkan warisannya? Star Tears sepenuhnya mempercayai Tang Xiu. Dia mengamati ruang di dalamnya dan merasa sedikit bersemangat setelah melihat mata air roh menyemprotkan cairan hijau setinggi beberapa meter. Segera setelah itu, dia langsung menerjang dirinya sendiri ke dalam mata air abadi mabuk. Ya Tuhan, cairan hijau tua ini adalah saripati kehidupan? Star Tears dapat merasakan kekuatan hidup yang luar biasa yang terus-menerus disuntikan ke dalam tubuhnya, menyebabkan penampilannya kembali ke wajah aslinya. Perubahan yang luar biasa terjadi pada penampilannya setelah cairan saripati kehidupan disuntikan ke dalam tubuhnya, menyebabkannya tampak jauh lebih muda dan penuh kehidupan. Setelah cairan saripati kehidupan di mata air abadi mabuk diserap oleh tubuh air mata bintang, sekumpulan cahaya keemasan di dasar mata air itu langsung membungkus tubuhnya dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran deras yang mengalir ke lautan pengetahuan air mata bintang. Waktu terus berlalu dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 6 bulan ini, Black Zephyr juga menemukan area ini, tetapi Tang Xiu diam-diam menggunakan beberapa trik untuk menyesuaikan batasan di sini, sehingga menyulitkan Black Zephyr untuk melangkah masuk, berdengung. Saat ini, seluruh istana rahasia terguncang dan raut wajah ratusan ribu dewa yang masih hidup berubah. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan istana rahasia dan tidak dapat menahan firasat buruk di dalam hati mereka. Keluar. Saat Star Tears membuka matanya, ratusan ribu dewa ini dibungkus oleh kekuatan tak terlihat dan langsung dikeluarkan dari istana rahasia. Namun, ada 2 pengecualian, Sablevian Scorpio dan Star Luminous. Keduanya muncul tepat di depan Tang Xiu dengan pengaturan Star Tears. Apa yang sedang terjadi?
Sablevian Scorpio dan Star Luminous saling bertukar pandang dengan cemas. Mereka hanya melirik Tang Xiu lalu beralih ke Star Tears yang melayang di atas pemabuk abadi Spring. Keduanya bisa merasakan fluktuasi energi khusus darinya yang membuat mereka berdebar-debar. Kau, Bibi Buyut Marshall? Setelah melihat wajah Star Tears, Star Luminous tiba-tiba berlutut di depannya dan berteriak dengan gembira. Star Tears tersenyum menanggapi dan mengirimkan aliran energi untuk menahannya. Kemudian, dia berkata dengan ringan. Aku tidak menyangka akan dikenali olehmu, nak, ini hebat. Mata Star Luminous penuh dengan air mata dan dia berteriak kegirangan. Bab 1366 Intersepsi. Tang Xiu beralih ke Star Tears dan bertanya sambil tersenyum. Kamu telah memperoleh warisan pemabuk abadi tertinggi? Apakah kamu sekarang memiliki kesempatan untuk maju ke tahap supremasi? Aku yakin aku bisa menembus tahap supremasi dalam waktu 1 abad, jawab Star Tears sambil tersenyum. Jika memang begitu, maka kau harus membawa kedua anak kecil ini kembali. Tang Xiu mengangguk senang. Tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali ke sekte suci burung merah dengan selamat mengingat kekuatan mereka saat ini. Star Tears ragu-ragu sejenak dan berkata, tetapi saya ingin tinggal di sini untuk berkultivasi selama 1 abad karena saya berencana untuk kembali setelah menerobos ke tahap supremasi. Setelah merenung sejenak, Tang Xiu mengambil 2 benda dari tangan kanannya dan menyerahkannya kepada Star Tears. Ambillah kedua benda ini dan kamu mungkin dapat maju ke tahap supremasi dalam waktu kurang dari 1 abad. Kamu dapat tinggal di sini karena kamu telah memilihnya. Selain itu, Istana Rahasia menyimpan banyak kekayaan, jadi bawalah juga saat kamu kembali. Star Tears mengangguk pelan. Namun, saat melihat kedua benda itu, pupil matanya mengecil dan dia tampak gembira. Earth Core dan Mutiara Naga 5 warna? Kedua benda ini adalah harta karun dan sangat penting bagiku sekarang. Dengan benda-benda ini, aku pasti bisa menembus ke tahap supremasi dalam beberapa dekade paling lama. Tang Xiu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan, lalu beralih ke Sablevian Scorpio. Baiklah, Istana Rahasia sudah memiliki seorang master sekarang, jadi mari kita berangkat terlebih dahulu. Sablevian Scorpio merenung sejenak dan bertanya. Tuan, Anda dan Yang Mulia Star Tears adalah... Belum saatnya bagimu untuk mengetahuinya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tunggu sampai aku mencapai tahap supremasi dan aku akan memberitahumu secara alami. Sablevian Scorpio mengangguk tanpa suara dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, Star Luminous, yang mengetahui identitas asli Star Tears, tidak mampu menahan kegembiraannya. Awalnya, dia mengira bahwa bibi bela diri agungnya Star Tears telah meninggal di beberapa sudut dunia abadi sejak lama. Selama perjalanan ke Istana Rahasia ini, dia dan Star Peng adalah satu-satunya orang dari sekte suci burung vermilion mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan bibi bela diri agung mereka di sini. Selain itu, dia adalah orang yang memperoleh warisan dari pemabuk abadi tertinggi. Surga telah memberkati sekte suci burung vermilion. Star Luminous menarik napas dalam-dalam dan menatap Tang Xiu, mengamatinya dengan tenang selama beberapa saat, lalu dia bertanya. Bibi bela diri agung, siapa dia sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu untuk saat ini. Star Tears menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang perlu kamu ketahui adalah kamu harus bersikap hormat setiap kali kamu bertemu dengannya di masa mendatang. Tentang ini, mengerti? Meski agak enggan, Star Luminous tetap mengangguk dan menurut. Setelah beberapa saat, Star Tears mengirim Tang Xiu dan Sablevian Scorpio keluar. Ketika mereka berdua muncul di pegunungan berhutan beberapa juta kilometer jauhnya dari Istana Rahasia, mereka berubah menjadi asap biru dan terbang menjauh tanpa penundaan sedikit pun dan menuju ke susunan teleportasi spasial terdekat. Keduanya memperoleh banyak harta karun selama perjalanan ke Istana Rahasia. Terutama air mata bintang. Dia mengumpulkan sejumlah besar artefak abadi, kristal abadi, dan esensi kristal dari berbagai area di Istana Rahasia dan menyerahkannya kepada Tang Xiu sebelum mereka pergi. Jumlahnya cukup bagi Kekaisaran Tang Besar untuk menutupi biaya overhead mereka selama beberapa abad, beberapa bulan berlalu. Bersambung ke episode 357. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.